ASN itu secara prinsip tidak melanggar hukum, baik Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang yang lain. Cuma melanggar kepatutan dan kepantasan. Ora ilok. Kalau bapaknya direktur, anaknya personalis, ora ilok. Walaupun kalau lulus tes orang, saya juga meragukan objektivitas tes itu. Siapa yang ngetes? Lembaganya terakreditasi enggak dari pemerintah? Nah, apalagi yang anaknya ikut tes ya pastilah ya kan. Kalau enggak nanti tahun depan enggak akan dilibatkan lagi untuk ngetes. Jangan terlalu naif berpikir bahwa anak saya lulus tes, apa perlu dites ulang? Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh, saya mengatakan bukan tidak boleh. Ini bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan. Apalagi nanti kesempatan mengejar karir, belajar ke luar negeri. Ya pastilah anak bos di nggak mungkin anak tukang becak busiaan. Sekarang untuk instansi pemerintah itu sudah mulai dikeprasi satu-satu. 3 ini sudah mulai dikurangi. Tapi di BUMN saya rasa masih utuh itu. Contohnya Pelindo itu. Saya bicara aturan, Mas, ya punya hak yang sama, jadi tidak ada ketentuan yang ngatur ya. Ya semua ya bisa aja, silahkan saja gitu kan. Tidak ada aturan, kan bicaranya kan aturan itu. Jadi di sini ada kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Jadi semua warga negara di sini berhak untuk mengikuti seleksi. Seleksi di sini kebetulan dilakukan oleh pihak independen yang kita tunjuk, yaitu konsultan, melalui proses lelang. Hasil dari lelang itu konsultan inilah yang melakukan seleksi. Dalam seleksi ini semua warga negara bisa mengikuti sepanjang memenuhi ketentuan. Persyaratan administrasi memenuhi, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain, misalnya melalui tes psikotes, melalui tes potensial akademis, kemudian tes kesehatan dan lain sebagainya, tes kemampuan bidang. Dari hasil itu dikerucutkan sehingga layak atau tidak diterima oleh Pelindo 3. Semuanya itu dilakukan secara fair gitu ya, karena itu juga diumumkan secara terbuka. Jadi tidak orang per orang, tidak gitu. Itu yang terkait proses rekrutmen, sehingga tidak ada salah, siapapun yang mendaftar boleh. Anaknya presiden pun kalau mau daftar di Pelindo juga boleh gitu, sepanjang memenuhi persyaratan gitu. Kalau itu memenuhi dan itu bisa masuk ya bisa aja jadi pegawainya di Pelindo 3. Jadi sama, haknya sama semua warga negara. Terus terkait dengan yang ke sekolah luar negeri, semua pegawai PT Pelindo 3 memenuhi hak yang sama untuk mengikuti seleksi. Mengikuti seleksi ya, tetapi yang berhak untuk berangkat adalah yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah persyaratan tes psikotes, yang kedua adalah namanya TOEFL. Karena TOEFL ini untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggrisnya. Karena jangan sampai di sana keteteran, bahasanya tidak nutut gitu ya. Nah kebetulan telah memenuhi persyaratan, maka dia berhak. Kebetulan program ini adalah program sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau sebelumnya itu memang hanya ke Malmo, Swedia ya. Tapi mulai tahun kemarin kita sudah mulai ngirim, tidak hanya Malmo tapi juga ada Belanda gitu ya. Tahun kemarin kita sudah ngirim 10, tahun ini 20, mungkin rencana tahun depan adalah malah tambah lagi 30 gitu. Pada 98 itu yang kita robohkan adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang dilakukan Pelindo saat ini mirip sekali yang dilakukan Orde Baru ketika Soeharto mengangkat Pak Tutut jadi Menteri Sosial. Kemarahan itu memuncak. Dan ini dilakukan betul oleh Pelindo. Di jilid kedua berarti ini. Jadi ada Orde Baru jilid kedua dilakukan oleh Pelindo. Si orang tua mengangkat anaknya menjadi salah satu staf, menjadi personalia di Pelindo kan gitu. Ya menunggu saja saat ini ada reformasi di situ. Kalau memang benar-benar negara ini milik rakyat, pemerintahan ini bersih, Menteri BUMN harus mengetahui tentang ini. Presiden harus mengetahui tentang ini. Seharusnya kalau dia punya etika, dia punya jiwa reformasi, salah satu harus keluar. Apapun itu alasannya, itu adalah pencitraan dari reformasi 98. Kalau menurut saya, rekrutmen khususnya untuk kepegawaian ya, BUMN atau bagian negeri, banyak dicontoh sebenarnya rekrutmen tentang kepolisian. Itu banyak melibatkan lembaga-lembaga luar ya, baik LSM ataupun kepemerintahan sendiri.
Untuk ijazah harus melibatkan dari dinas pendidikan. Ada tes narkoba ketika 1 tahun kita ini mengkonsumsi narkoba, itu juga kelihatan. Jadi banyak, tidak semudah yang mereka kira untuk masuk dalam BUMN atau kepegawaian negerian kan gitu. Bukan saya sebagai kepala mengangkat anak saya atau ponakan saya untuk menjabat langsung tanpa sebuah tes, hanya melibatkan satu konsultan saja, bukan kayak gitu. Ini negeri akan amburadul kayak gitu. Saya sebagai penguasa melibatkan. Contoh kalau kepolisian, belum tentu seorang Kapolres atau Kapolda bisa dengan mudah memasukkan anaknya menjadi seorang pegawai negeri atau kepolisian, tidak semudah itu. Tapi di dalam BUMN, siapapun mereka yang daftar, kalau tidak ada tanda tangan dari direktur, tidak akan pernah bisa masuk. Itulah bedanya. Keterbukaan itu harus saat ini kita lakukan.